Assalamualaikum, selamat sore. Berjumpa lagi dengan saya Putri Amelia Sari di acara Mobil Abah Petang. Maraknya transaksi di e-commerce dari tahun ke tahun mendorong tumbuhnya peluang bisnis pada sektor logistik. Seperti halnya perusahaan logistik yang sangat populer yaitu JNE. Perusahaan yang sudah berdiri sejak 1990 ini dapat bertahan dengan baik selama ini. Salah satu hal terpenting dalam perusahaan logistik adalah persediaannya. Bagaimanakah persediaan dalam perusahaan ini? Persediaan jasa maksudnya adalah persediaan pelengkap jasa itu sendiri, baik berupa manusia sebagai makhluk hidup maupun mesin-mesin. Barang-barang atau perlengkapan lainnya yang menyertai penghantaran sebuah layanan atau jasa. Biaya persediaan sendiri ada 3. Yang pertama, biaya penyimpangan. Biaya ini mencakup biaya-biaya yang berkaitan dengan gudang seperti sewa, administrasi, asuransi, dan penambahan staf. Yang kedua, biaya pemesanan, yaitu biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan. Dan yang ketiga, biaya kekurangan persediaan, biaya yang timbul sebagai akibat tidak tersedianya barang pada waktu diperlukan. Dalam teknik yang diterapkan persediaan mencakup 1. Pemilihan karyawan, pelatihan dan disiplin yang baik. Walaupun tidak mudah, tetapi ini sangat penting. Yang kedua ada pengendalian yang ketat atas kiriman barang yang datang. Penerapannya, misalkan dengan pemakaian sistem barcode yang dapat dirancang secara komputerisasi. Lalu yang ketiga ada pengendalian yang efektif. Pengendalian yang efektif atas semua barang yang keluar dari fasilitas. Bisa dilakukan dengan barcode maupun garis magnetik ataupun pengamatan langsung melalui kaca satu arah, video, atau pengawasan oleh manusia. Input sendiri itu adalah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output. Tenaga kerja juga ada admin, kurir, staf sortir, dan staf gudang. Kendaraan, kita memerlukan kendaraan tentunya ya. Ada mobil, motor, kapal laut, dan pesawat. Material ini ada perlengkapan dan peralatan. Nah, tentu saja JNE ini memerlukan energi. Nah, energi itu bahan bakar minyak yaitu bensin dan juga memerlukan listrik juga. Lalu ada fasilitas. JNE memerlukan gudang dan kantor. Nah, kita memasuki output nih. Yang pertama ada JNE Express, melayani waktu tujuan dalam negeri melalui lebih dari 1.500 titik layanan eksklusif dari penjemputan hingga pengantaran yang tersebar di seluruh Indonesia. Contohnya, ada paket kecil dan dokumen. Nah, yang kedua ada JNE Logistik, melayani pengantaran barang-barang besar seperti mobil truk kargo, pesawat, dan truk car carrier untuk mengangkut kendaraan seperti mobil dan motor. Selanjutnya poin ketiga ada JNE Freight. JNE Freight bertujuan untuk pengeluaran barang secara cepat dan lancar dari airport atau pelabuhan. Servis ini meliputi pengecekan kelengkapan dan validasi import-ekspor, data input deklarasi ekspor-import, mendampingi dan menyaksikan proses cek fisik, memonitoring keberadaan barang apabila terjadi clearance delay, dan keterlambatan pengantaran kepada pemilik barang. Layanan ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu JNE Air Freight dan JNE Ocean Freight. Layanan pengiriman melalui udara disebut JNE Air Freight. JNE Air Freight sendiri dibagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu ada JNE International Cargo, pengiriman ekspor atau import untuk barang berukuran besar dari atau ke negara manapun di dunia. Selanjutnya ada Dangerous Good atau DG. Servis lengkap dimulai dari persiapan sampai ke pengantaran untuk barang-barang DG seperti bahan mudah terbakar. Selanjutnya ada Hands Carry atau OBC. Courier Slab membawa langsung dokumen atau parcel ke semua negara besar menggunakan penerbangan tercepat dengan waktu pengantaran kurang dari 24 jam. Selanjutnya ada Next Flight Out atau NFO, pengiriman dalam waktu secepat mungkin dengan menggunakan penerbangan yang tersedia dalam waktu paling singkat. International Air Freight Again menyediakan air freight ke tujuan negara-negara besar dari penerbangan internasional. Selanjutnya ada pengiriman melalui jalur laut atau disebut juga Ocean Freight. Pengiriman ini dibagi menjadi beberapa bagian juga, yaitu yang pertama ada Less Than Container Load atau LCL. Pengiriman ini bertujuan untuk konsolidasi pengiriman melalui laut untuk barang yang jumlahnya tidak mencukupi untuk full kontainer dengan tujuan ke semua negara di dunia. Selanjutnya ada Full Container Load atau FCL. Pengiriman ini menggunakan kontainer penuh melalui laut, baik itu ekspor ataupun import dari dan ke semua negara. Tersedia kontainer ukuran 20 DC dan 40 DC.
Selanjutnya ada special container, menyediakan juga pengiriman dengan kontainer khusus seperti big bulk, bulk track, dan open top. Selanjutnya poin keempat ada JNE Internasional. JNE Internasional adalah cabang dari JNE Express dengan layanan yang terintegrasi meliputi Greenland Custom Clearance, transportasi darat udara domestik yang saling terhubung dengan jaringan pengiriman last mile yang tercepat dan luas dengan pembayaran digital, COD atau agnostik. Selain itu, JNE sedang mengembangkan kemampuan digital baru dengan perusahaan terkemuka Indonesia global melalui kemitraan strategis untuk menawarkan layanan digital baru yang menarik. Persediaan 1. Gaji pelaksana gudang. Gaji pelaksana gudang merupakan biaya tenaga kerja langsung yang terkait dengan kegiatan pengelolaan persediaan. Biaya ini biasanya masuk ke dalam komponen biaya produksi atau biaya penyimpanan persediaan. Yang kedua, ada penambahan staf. Penambahan staf gudang masuk ke dalam biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Biaya tenaga kerja langsung termasuk dalam komponen biaya produksi atau operasional yang terkait langsung dengan produksi atau pengelolaan gudang. Yang ketiga, ada kerusakan. Kerusakan barang masuk ke dalam komponen persediaan. Ketika terjadi kerusakan pada barang yang merupakan bagian dari persediaan, biaya yang terkait dengan perbaikan atau pergantian barang tersebut akan dianggap sebagai biaya persediaan. Yang keempat, ada seragam kerja. Seragam kerja biasanya masuk ke dalam komponen persediaan, sebagian dari persediaan non-rotasi atau persediaan kantor. Selanjutnya, ada persediaan yang dikelompokkan. Yang ke-1, ada fluctuation stock seperti pena, kertas, tinta printer, dan toner. Yang kedua, ada anticipation stock untuk menghadapi permintaan yang dapat diramalkan, misalnya musim permintaan tinggi, ada kardus, ada bubble wrap, kantong plastik, dan bahan kemasan lainnya yang digunakan untuk mengemas barang yang akan dikirim, seperti segel, segel pengamanan, label pengiriman, stiker, dan peralatan lainnya yang diperlukan untuk proses pengiriman. Yang ketiga, ada pipeline inventory. Persediaan yang sedang dalam proses pengiriman dari tempat asal ke tempat di mana barang tersebut akan digunakan, seperti ada gudang, motor, truk, pesawat, dan suku cadang kendaraan, pelumas, dan yang terakhir ada ban. JNE memiliki beberapa layanan pengiriman dengan keunggulan masing-masing. Salah satunya ialah pengiriman yang lebih cepat sampai. Ada 4 jadwal pengiriman JNE, yakni 1. Ada jadwal pengiriman layanan JNE reguler yang memiliki estimasi waktu pengiriman dari 1 sampai dengan 7 hari kerja tergantung pada zona daerah yang menjadi tujuan pengiriman. Seorang kurir JNE reguler ini memiliki jam kerja dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dengan waktu jam kerja dari jam 8.30 sampai dengan jam 17.00. Kemudian untuk hari Sabtunya, waktu jam kerjanya dari jam 8.30 sampai dengan jam 13.00. Kemudian yang kedua, ada jadwal pengiriman layanan JNE OK yang memiliki estimasi waktu pengiriman selama 1 sampai dengan 5 hari kerja dan libur pada tanggal merah. Jenis pengiriman ini relatif lebih lama, namun pengirimannya jauh lebih murah dan juga ekonomis. Seorang kurir JNE OK ini memiliki jam kerja dari hari Senin sampai dengan Jumat dalam waktu jam 8.30 sampai dengan jam 17.00. Yang ketiga, ada jadwal pengiriman layanan JNE Yes, yaitu layanan yang paling cepat. Estimasi barang akan sampai dalam waktu 1 hari saja, termasuk hari Minggu ataupun hari merah. Seorang kurir JNE Yes ini memiliki jam kerja dari hari Senin sampai dengan Minggu dalam waktu jam 8 pagi sampai dengan jam 23.59. Yang keempat, ada jadwal pengiriman layanan JNE SS, yaitu JNE Super Speed yang merupakan layanan paling cepat untuk mengirimkan paket ke alamat tujuan dalam waktu 24 jam saja ya. Seorang kurir JNE SS ini memiliki jam kerja dari hari Senin sampai dengan Minggu dari jam kerja jam 8 pagi sampai dengan jam 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah kita membahas pengertian dari persediaan, biaya, jenis, dan juga pengelompokan, selanjutnya kita membahas persediaan itu berjalannya seperti apa sih? Atau bisa kita sebut proses. 1.
Paket di pick up oleh kurir atau diserahkan pengirim. Bisa diambil oleh kurir dan diserahkan di counter JNE. 2. Barang diterima petugas JNE. Barang yang akan diterima oleh petugas JNE pada kota-kota yang terdekat dari lokasi. Kemudian barang akan ditampung dan diproses keberangkatannya kepada kota tujuan. Yang ketiga, fasilitas sortir. Untuk dipisahkan berdasarkan alamat serta layanan pengiriman. Di dalamnya terdapat resi database sehingga akan muncul pada website JNE. Yang keempat, transit di fasilitas pengiriman. Paket akan diproses pada warehouse kemudian dipisahkan berdasarkan jalur-jalur pengiriman baik darat, laut, maupun udara. FYI, biasanya memakan waktu 1 hari. Yang kelima, paket diberangkatkan. Kemudian muncul status departed from transit, di mana akan dikirimkan ke lokasi tujuan sesuai sampai ke kota tujuannya, maka status pengiriman JNE akan berubah. Paketnya tiba di gudang, selanjutnya tinggal dikirim ke alamat penerima. Yang keenam, pengiriman sampai ke cabang tujuan. Berarti proses sedang berjalan ke alamat Anda. Maka barang sampai ke kantor cabang terdekat dari lokasi penerima. Yang ketujuh, kurir mengantar barang. Tetapi ketika wilayah penerima cakupannya barang, maka kurir akan langsung mengirimkannya ke alamat tujuan. Namun, ketika paket berada di luar jangkauan, maka kurir akan menyerahkan terlebih dahulu kepada agen di wilayah penerima paket. Dan yang terakhir, barang diterima oleh penerima. Ini seluruh prosesnya sudah selesai karena barang sudah dikirim dari awal hingga akhir. Selama ini sudah banyak penghargaan yang telah dicapai oleh JNE, diantaranya memperoleh penghargaan dari Top Award dalam kategori layanan jasa kurir di Indonesia. Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil survei berskala nasional. Pemirsa, informasi persediaan di perusahaan dalam bidang logistik tadi sekaligus penutup pertemuan pada hari ini. Saya Putri Amelia Sari mewakili tim Mobil Abah Petang yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.